wa id qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim wa wasayna insana biwalid wahnan ala wahni wa bisaluhu fi amain anishkurin wali walidayk ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in taku misqal habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Terjemahan surat Luqman ayat 12 sampai 18. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair Bu Juha, Masya Allah. Semoga dengan dibacakannya surah Luqman ayat 12-18 tadi menjadi sebuah pengingat bagi kita semua tentang bagaimana menjadi orang tua yang senantiasa menjaga putra-putri kita dalam keimanan, kemudian kesyukuran akan nikmat Allah yang luar biasa. Baik teman-teman, alhamdulillah sebagaimana kita sampaikan tadi bahwa
kesempatan pagi menjelang siang ini kita akan bersama-sama menyimak parenting series gitu ya, bersama Ustazah Sally yang sudah hadir di antara kita. Bersama Serambi Paul Center, insya Allah semoga akan memberikan banyak kebaikan. Baik, sebelum kita hadirkan Ustazah Sally, perkenankan saya untuk menyampaikan kurikulum vitae beliau sebagai pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Sally Dewi Lestari, mohon maaf, Sally Dewi Lestari lahir di Cianjur tanggal 14 Desember 1988, Masya Allah masih muda. Domisili di Asrama Santri Putri SMPIT Harapan Bunda Purwokerto. Status sudah menikah bersama suami Ustadz Lukmanul Hakim dan dikaruniai 2 putra yaitu Sobrina Qonitatun Nahdah dan Huzaifah Diaul Haq, Masya Allah. Kemudian pengalaman organisasi beliau adalah sebagai Kadep atau Kepala Departemen Kaderisasi LDK Unsud, Kadep Kaderisasi LDF Fakultas Hukum, dan Lembaga Kajian Hukum dan Sosial yang ada. Kemudian pendidikan beliau adalah S1 Fakultas Hukum Unsud, dan S2 di FISIP Ilmu Komunikasi Unsud. Belum lama Ustazah Sally wisuda pasca sarjana, Masya Allah, dan meraih gelar cum laude, luar biasa. Kemudian kegiatan beliau saat ini adalah sebagai pengasuh asrama santri Harapan Bunda Purwokerto, mengajar di SMPIT Harapan Bunda Purwokerto, dan juga tergabung di manajemen LPIT Harapan Bunda Purwokerto sebagai Kepala Bidang Quran, dan juga Direktur Wafa Quran Center Banyumas. Jadi kalau ingin banyak belajar tentang Al-Quran bisa belajar dengan beliau gitu ya, Ustazah Sally. Masya Allah luar biasa pemateri pada kesempatan pagi hari ini. Dan baik teman-teman, kita akan bersama-sama menyambut kehadiran Ustazah Sally pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustazah Sally kami persilahkan. Kita menunggu sebentar mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafattahu ya alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur dan tentunya kalimat yang segala yang terbaik begitu yang ada di dalam pikiran kita, hati kita, lisan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, nikmat iman dan Islam yang paling utama sehingga menyebabkan nikmat usia, nikmat kesehatan, kemudian nikmat kelapangan, semuanya menjadi nikmat yang tentunya menjadi pemberat amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada seluruh keluarga, sahabat, tabiin, tabiinnya, kepada seluruh umatnya yang tentunya tanpa terkecuali kita berharap juga bagian di dalamnya insya Allah. Akhwati fillah rahimakumullah, bahkan mungkin juga ada ikhwah di sini, tidak hanya ibu, bapak-bapak barangkali juga ikut bergabung. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita dan majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di era pandemi seperti ini,
ada hikmah yang begitu banyak yang bisa kita ambil. Kecanggihan teknologi yang sekarang sudah ada, ini pun merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan kemudahan ini tidak membuat kita menjadi orang yang terus saja mengeluh karena keterbatasan adanya pandemi ini. Harapannya ayah bunda semua yang ada di majelis ini semuanya dalam kondisi sehat, ayah dan bunda. Insya Allah sehat semuanya, semuanya dilapangkan segala urusannya, rezekinya, dilapangkan hati dan pikirannya, dan hikmah yang begitu besar bahwa ternyata kehidupan ini hanya sementara. Mungkin dalam belakangan hari ini terutama kita mendengar kabar, melihat orang-orang yang barangkali kita kenal, orang-orang yang pernah berinteraksi dengan kita, ternyata satu persatu telah Allah panggil untuk menghadapnya. Tentu ini merupakan sebuah hikmah yang luar biasa, sehingga kita tidak lagi menyia-nyiakan waktu yang kemudian Allah titipkan kepada kita yang hanya sementara. Baik ayah dan bunda, perkenankan saya barangkali hanya sharing, tidak ada di sini istilahnya saya mentutor ataupun kemudian apalagi menasehati. Insya Allah di sini kita sharing bersama, kita akan berbagi bersama tentang bagaimana sih sebetulnya kewajiban kita yang paling utama sebagai seorang hamba Allah, yaitu memang beribadah kepada Allah dan menjadi seorang pemimpin yang tentunya pemimpin ini dimensinya sangat luas. Baik, sebelumnya barangkali saya mohon izin untuk share screen agar memudahkan materi yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Sebentar. Sudah muncul, Gi? Sudah, Us. Baik, alhamdulillah. Membekali Ananda menjadi pemenang di masa depan terlihat masih sangat absurd atau kurang nyata atau belum terlalu jelas. Kalau misalkan kita lihat kalimat ini, berarti hal yang terkadang ini membuat kita lupa begitu. Biasanya perbekalan adalah aspek yang juga sangat penting sekali saat kita menghadapi medan pertempuran. Jadi perbekalan ini harus kita pastikan sudah kita siapkan sedini mungkin dan seefektif mungkin, juga tepat sesuai dengan fungsi dan tujuan yang telah kita bangun. Lalu menjadi pemenang juga ini perlu kita tafsirkan, kira-kira pemenang yang dimaksud ini seperti apa. Di masa depan tentunya di masa di mana itu belum tentu menjadi milik kita, belum tentu menjadi milik Ananda, tetapi suatu hal yang perlu kita siapkan, salah satunya itu adalah bentuk ikhtiar kita di dalam mencari karunia Allah di muka bumi ini. Baik, tadi sudah dibacakan, saya lewati. Nah, ayah dan bunda rahimakumullah, perlu kita ketahui tentang posisi anak menurut Al-Quran. Karena landasan awalnya, kenapa kita melakukan segala macam aktivitas di muka bumi ini? Karena Allah yang menyuruhnya. Jika kemudian Allah tidak menyuruh, maka kita tidak akan melakukan apa yang akan kita lakukan di muka bumi ini. Coba kita lihat, kira-kira posisi anak menurut Al-Quran itu apa saja. Dan ini menjadi salah satu entry point-nya kita untuk memastikan apakah kemudian saya layak menjadi orang tua yang mengemban amanah menjadi orang tua sesuai tuntunan Al-Quran. Nah, yang pertama, ternyata anak menurut Al-Quran adalah sosok manusia yang bisa menjadi penenang hati dan penyejuk jiwa. Nah, ini bisa kita lihat di dalam Quran Surat Al-Furqan ayat ke-74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan ayat ini juga sebetulnya ayat yang hafal insya Allah kita semua. Allah menyeru kepada kita di dalam ayat ini. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami. Ini juga adalah doa kita di ayat ini kepada Allah. Dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
menjadi pemimpin itu menjadi sesuatu yang sangat utama di hadapan Allah. Tetapi ternyata hanya menjadi pemimpin, tapi memimpin orang-orang yang zalim, na'udzubillah min dzalik, karena ujiannya lebih besar lagi. Maka tentunya kita berharap anak-anak kita, diri kita menjadi pemimpin dari kalangan orang-orang yang kemudian bertakwa. Nah, selain anak ini merupakan penenang hati dan penyejuk jiwa, ketika ayah dan bunda pulang dari kantor, ya pulang ke rumah rame gitu, kakak dan adiknya berebutan, ya masih dalam kondisi yang wajar, sesuatu yang menyejukkan hati. Tandanya kalau saya di rumah biasanya kalau anak-anak ribut, saya komentar, kakak kontrol suara dong, Umi baru pulang. Dijawabnya apa? Kan kata Umi kalau rame, tandanya anak-anak itu sehat, katanya gitu. Jadi dia bisa jawab gitu. Kalau dia kemudian berisik, ya harus bersyukur, kata dia. Kenapa? Karena tandanya anak-anak itu sehat, katanya, Masya Allah. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang bisa menyejukkan hati kita di tengah kesibukan, di tengah rasa lelah setelah beraktivitas di luar rumah. Tapi ternyata selain penenang hati dan penyejuk jiwa ayah dan bunda, anak juga adalah, sebentar, ini belum respon. Sebentar, saya ulang dulu. Freeze lagi nih ya. Sebentar, ini Saya bantu freeze share lagi. screen-nya, Us. Oh, Inji. Sebentar. Iya, ini freeze terus ininya tuh, jadinya berhenti. Saya bantu share screen-nya, boleh dikirim ke saya. Oke, sebentar. Ini masih loading. Sebentar. Baik, Bunda, kita menunggu share screen sebentar ya. Udah. Enak.
Mohon maaf, sepertinya Ustazah Sally keluar dengan sendirinya. Sebenarnya ini sedang mencoba masuk lagi ke forum kita. Mohon maaf, mungkin gangguan sinyal atau semacamnya. Kita tunggu sebentar. Alhamdulillah, sudah bergabung. Sedang proses bergabung. Kita tunggu sebentar, Masya Allah ya. Mohon maaf atas gangguan sinyal barangkali. Ustazah Sally sedang loading untuk bergabung. Udah, Ustazah Sally sudah bergabung. Ustazah Sally, terdengar suara saya? Ustazah Sally, halo? Alhamdulillah, sudah bisa bergabung. Ustazah Sally, terdengar suara saya? Sedang koneksi nih. Oke, bismillah, sudah masuk lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Sempat kelempar tadi ya Usia. Ya, ini padahal jaringannya sih sebetulnya apa namanya full sebetulnya ini. Sebentar, saya bantu share screen-nya biar nggak nge-freeze lagi. Oke. Oke, jadi alhamdulillah ayah dan bunda. Kalau misalkan kita mengingat bahwa suara saya masih terdengar nih, insya Allah. Suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik. Ketika posisi anak merupakan tenang hati, juga ternyata ada posisi yang lainnya yang membuat kita memang harus menjaga anak tersebut, di mana anak ini merupakan perhiasan dunia. Perhiasan dunia yang tentunya yang namanya perhiasan, ini sesuatu yang tidak semua orang itu bisa memilikinya. Barangkali ayah bunda sering mendengar juga, barangkali orang yang dikenal, ataupun orang-orang yang tidak dikenal tetapi infonya sampai di telinga kita. Mereka yang sudah menjalani kehidupan pernikahan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tetapi belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kita dipilih oleh Allah untuk memiliki anak, ini merupakan perhiasan dunia yang harus kita syukuri. Kita bisa melihat di surat Al-Kahfi di ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nanti ayah bunda bisa buka lagi di surat Al-Kahfi ini. Ketika anak-anak ini merupakan perhiasan, tetapi yang paling utama adalah amal yang kekal dan soleh. Maka kalau kita ingin mendapatkan amal yang terus mengalir, sekalipun kita sudah masuk ke dalam liang lahat, maka pastikan kita meninggalkan generasi yang kokoh. Kokoh apanya? Kokoh secara kemandirian agama, kokoh secara kemandirian intelektualnya, kokoh secara kemandirian ekonomi. Karena ternyata juga banyak hal-hal ibadah yang bisa dilakukan ternyata ditopang dengan kemandirian ekonomi. Nah, selain itu, ayah dan bunda, dua posisi lagi ini yang harus juga kita perhatikan dan terkadang inilah yang membuat kita lalai, begitu ya. Membuat kita lalai. Ya Allah, keluar lagi apa? Enggak ya ini ya. Suara saya masih terdengar nih? Masih. Terdengar, Us. Mungkin minta tolong saya mungkin tidak dijadikan kok karena di saya banyak notifikasi begitu. Barangkali itu yang menyebabkan ini. Bisa di apa namanya? Ya, saya jangan jadi ya. Jangan seperti itu. Jangan dijadikan co-host. Sepertinya karena banyak notifikasi masuk dan agak sedikit menghambat. Baik, alhamdulillah. Jadi yang berikutnya adalah posisi anak sebagai fitnah dan ujian. Nah, ini sebagai fitnah. Kalau di slideshow apakah bisa, Bunda Tanti? Sedang saya coba, Us. Oke, baik. Untuk fitnah dan ujian ya, kita bisa melihat di surat At-Taghabun ayat ke-15, ayah dan Bunda. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan tentang anak yang dititipkan kepada kita semua. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwa sudah, Us. Oke, sebentar. Ini saya malah ngeheng. Iya. Ini sudah muncul ya, Us? Nah, Yang lagi nanti itu buat lebahan itu apa sih? mana yang ini rebahan? Ya. Kita Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi di sini Allah memperingatkan kita bahwa anak-anak ini termasuk cobaan. Artinya bahkan kita sering menyimak begitu ya, saat hari pembalasan nanti tiba, saat kemudian orang-orang kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata satu sama lain saling menghindar. Anak menghindar dari orang tua menghindar dan berlari dari anak-anaknya, suami berlari dari istrinya, dan begitu pun sebaliknya. Kenapa? Karena mereka takut dimintai pertanggungjawabannya. Mereka takut bahwa ketika di dunia belum menyampaikan haknya. Nah, kemudian posisi anak yang keempat juga adalah posisi yang terkadang membuat kita juga lupa ya tentang amanah kita sebagai orang tua, yaitu ternyata anak ini merupakan bisa jadi sebagai seorang musuh. Ini bisa kita lihat di surat At-Taghabun di ayat sebelumnya ya, sebelum ayat yang tentang fitnah dan ujian, yaitu di ayat ke-14. Di ayat ke-14 ini kita bisa melihatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu
وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Hai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya di sini kita mendapatkan informasi bahwa anak dan istri yang kita cintai, anak dan suami yang kita cintai, suatu saat akan menjadi musuh bagi kita semua jika kita tidak mendapatkan bekal dan ilmu bagaimana kita berinteraksi, bagaimana memberikan hak dan kewajiban terhadap anak dan juga pasangan kita. Next. Nah, yang berikutnya yang perlu ayah bunda ketahui dan kita semua ketahui tentunya, bahwa semua anak adalah bintang begitu. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita tidak bisa membedakan anak yang satu atau membandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Anak yang satu menjadi standar anak yang lainnya. Tidak, karena setiap anak memiliki keunggulannya masing-masing. Maka kita harus yakin bahwa semua anak adalah bintang. Kita ingat begitu ya, bahwa disampaikan di dalam ketika kita mengatakan bahwa anak kita ini, wah dia memang bakatnya seperti itu, dia memang akhlaknya seperti itu, udah takdirnya seperti itu. Harusnya tidak langsung kemudian kita menjustifikasi. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Kedua orang tualah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Artinya di sini sesuatu yang di luar kondisi anak sangat berpengaruh terhadap anak ini akan menjadi apa. Dan tentunya ini ada kaitannya. Apakah kemudian kita menjadi ayah dan bunda yang sudah paham sesuai dengan tupoksinya, SOP-nya, kira-kira yang menjadi tanggung jawab kita, apakah sudah kita bekali dengan ilmu yang baik? Karena apa? Rasulullah mengingatkan nih, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Kalau misalkan kemudian anak ini dididik oleh orang tua yang ternyata dia tidak ahli menjadi orang tua, maka tunggulah kehancuran si anak itu. Nauzubillah min dzalik. Maka kita pastikan apakah kemudian ayat-ayat Al-Qur'an sudah kita preteli yang membahas tentang kewajiban kita sebagai orang tua. Next. Nah, kita lanjut nih. Kita akan masuk ke dalam riset tentang otak karena ada kaitannya. Kenapa ayah dan bunda? Kalau kita berbicara tentang anak gitu ya. Anak ini dia lahir dalam kondisi fitrah. Dia mau merah, dia mau hitam, dia mau hijau. Kita yang sangat menentukan. Orang tuanya, ayah dan bundanya, begitu ya. Bahkan kenapa kemudian manusia begitu mulia ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sebelum manusia yang taat kepadanya pada saat itu, yang kita kenal dengan iblis begitu ya. Ini adalah makhluk Allah yang kemudian dia itu sangat taat saat itu. Tapi karena ada kesombongan dalam dirinya, Allah memilih manusia yaitu dari kalangan Bani Adam untuk menjadi pemimpin. Nah, ini sesuatu yang perlu kita lihat. Kenapa sih manusia yang diciptakan dari tanah, lalu kemudian dia mampu mengungguli iblis, bahkan mengungguli malaikat yang terbuat dari cahaya dan karakter asasinya adalah selalu taat kepada Allah, tidak pernah membangkang. Tapi kenapa kemudian Allah memilih manusia? Kenapa kemudian anak kita menjadi sosok yang begitu luar biasa, yang harus kita kenali, yang harus kita bekali ilmunya saat kita mendidiknya sampai kemudian dia nanti akan menjadi makhluk yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat ya tentang otak ini. Kalau misalkan kita lihat, ini ada gambar apa? Ada binatang ya. Yang kita lihat dari sel-sel yang Allah berikan terhadap makhluk ini, kita lihat seekor siput dia memiliki otak sel itu sebanyak 8 sel otak saja. Tetapi 8 sel otak yang Allah titipkan kepada seekor siput, dia mampu apa? Dia mampu mendeteksi musuh dari jarak yang berjauhan. Jadi ketika ada musuh mengintai, siput ini hanya dengan 8 sel saja, dia mampu meresponnya sehingga dia melindungi dirinya dan masuk lagi ke cangkangnya. Itu baru 8 sel saja.
Yang berikutnya, next. Nah, di sini ada apa? Lebah. Lebah juga merupakan makhluk Allah yang luar biasa keutamaannya. Dia dititipi 7.000 sel otak begitu. Dia memiliki kemampuan navigasi, bisa cek tempat yang berkualitas mana ya. Makanya kita temukan bahwa yang namanya lebah pasti hinggap di tempat-tempat yang wangi, yang bersih, yang bermanfaat. Tidak pernah kita menemukan yang namanya lebah ada di tempat sampah begitu. Ini juga merupakan keutamaan. Berikutnya ada tikus gitu ya. Ada tikus yang memang ini juga diberikan apa? Sel otak sebanyak kurang lebih 5 juta sel begitu. Sehingga dia kan juga pintar ya. Kalau misalkan kita di rumahnya ada tikus, udah dihalangin tetap aja dia ngelubangin tempat yang lain. Ditutup lagi, dia ada lagi cara yang lain. Dikasih jebakan, dia tahu cara jalan keluarnya. Allah lah yang menjadikan dia seperti itu. Next lagi, lumba-lumba. Nah, sampai kemudian kita sering mengajak anak-anak ke tempat wisata, lalu bisa melihat lumba-lumba ini apa namanya? Dia berhitung ya, dikasih tambah-tambahan, dikasih perkalian dia bisa jawab. Kenapa? Karena Allah menitipi kurang lebih 3 juta sel otak. Berikutnya ada lagi nih binatang yang dia itu selnya banyak sekali begitu ya. Monyet, nah ini merupakan binatang yang miliaran juga sel otaknya, maka dia memiliki kecerdasan. Tapi ternyata kecerdasan itu, Masya Allah, jauh sekali dan tidak ada apa-apanya jelas gitu ya. Karena manusia dia memiliki sel otak aktif sekitar 100 miliar begitu ya, ketika baru lahir. Masya Allah, bayangkan. Anak kita baru lahir dititipi sel otak kira-kira kurang lebih sekitar 100 miliar. Lalu itu dikatakan sel otak aktif, lalu kemudian ada sel pendukungnya kurang lebih 900 miliar. Masya Allah. Kurang lebih 1 triliun sel otak yang dimiliki seorang manusia, yaitu dimiliki anak-anak kita. Dan itu dititipi oleh Allah. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita lakukan dengan 1 triliun sel otak yang dimiliki oleh anak kita? Nah, next ya. Kita lihat ada riset Scientific American Magazines, ini dari majalah Amerika tentang riset sains, bahwa ternyata otak manusia memiliki kemampuan merekam di atas rata-rata. Bahkan Masya Allah, ketika kita seorang manusia belajar tanpa henti, terus-menerus begitu, ternyata si otak ini, sel otak ini akan penuh kira-kira 30 juta tahun lagi. Baru penuh. Kalau kita lihat ada apa namanya, kalau zaman dulu ada disket gitu ya, kemudian ada flash disk dan segala macamnya, itu terbatas kuotanya. Tapi ternyata yang namanya otak manusia, ketika dia sering belajar tanpa henti pun, otaknya dia masih mampu menampung ilmu. Masya Allah, luar biasa. Nah, maka yang menjadi akan anak kita itu bintang, ya, yang membuat anak kita menjadi bintang, ya ini next slide berikutnya, yang membuat anak menjadi bintang itu adalah apa, ayah dan bunda? Pola asuh. Nah, ini pola asuh ini merupakan aspek terpenting ketika kita akan menjadikan anak-anak kita itu pintar. Karena Allah memberikannya dalam kondisi fitrah, Allah memberikan bahkan kurang lebih 1 triliun sel otak yang dia miliki. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan kalau kita tidak membekali diri dengan ilmu? Oke, next slide. Nah, kita akan mengawali dari mengenali 5 generasi yang ada pada bumi kita saat ini. Karena terkadang ada budaya kolot ya, kita itu hidup di zaman apa, mengajarkan anak kita sesuai dengan zaman kita, yaitu akhirnya menjadi tidak nyambung. Coba kita lihat kira-kira kita itu masuk generasi yang mana. Kita kenal mungkin orang-orang yang sekarang masih hidup di usia tentang 52 sampai 70 tahun, kita kenal dengan baby boomers gitu ya. Kemudian agak baru lagi nih, rentang usia 37 tahun sampai 51 tahun dikenal dengan generation X ya. Kemudian juga di usia rentang 22 sampai 36 tahun, ini adalah generasi Y. Kemudian generasi Z itu di usia 7 sampai 21 tahun. Dan generasi alfa yaitu mungkin mayoritas ayah dan bunda yang ada di sini memiliki anak di usia di bawah 7 tahun. Ini penting sekali untuk kita kenali karena jangan sampai kita memberikan sesuatu tidak sesuai kebutuhan. Nah, mungkin next slide ya.
Nah, ini kalau kita lihat dari tahun kelahiran, ya dari tahun 46 sampai 60 di baby boomers ini ya masih ada ya, sekarang masih ada walaupun memang sudah barangkali sudah berkurang ya. Kemudian di generasi X-nya kelahiran 61 sampai 80, generasi Y-nya 81 sampai 94, generasi Z. Nah, ini mungkin juga ayah dan bunda banyak yang ada di generasi Y dan juga di generasi Z ya. Kemudian anak-anak yang sekarang diamanahkan oleh Allah ada di generasi Alpha yang lahir di tahun 2011 sampai 2024. Hingga mungkin wallahu alam apakah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan bagaimana generasi beta berikutnya, yaitu generasi yang lahir lebih dari tahun 2025. Mudah-mudahan kita sampai ke sana karena usia yang baik adalah usia yang panjang, penuh manfaat dan barokah insya Allah. Next slide. Nah, ayah dan bunda ini sedikit kita lihat kira-kira perbedaan dari generasi ke generasi yang paling menonjol itu apa. Kalau misalkan orang tua yang dia itu lahir pada tahun 46 sampai 64, biasanya mereka memiliki jiwa petualang, optimis, berorientasi kerja gitu kan. Makanya kalau para orang tua kita, kakek nenek ini mereka rajin, sedikit bicara banyak bekerja, ya wajar. Tapi kalau kemudian budaya itu langsung diterapkan ke anak dan cucunya, sepertinya perlu dievaluasi. Kita lihat masuk ke generasi X nih, yang lahir di tahun 65 sampai 76. Cenderung individual ya. Ini agak sedikit berbeda tuh dari generasi sebelumnya. Luwes ya, skeptis terhadap wewenang, harapannya itu tinggi begitu ya, dan dia etos kerjanya begitu tinggi biasanya. Nah, ini masuk generasi milenial yang dia lahir pada tahun 77 sampai 95. Ini biasanya lebih pede ya, orientasinya terhadap kesuksesan, dia terkadang toleran lah, kalau ada hal yang beda-beda sedikit nggak masalah. Tapi kalau kakek nenek kita itu, ya biasanya kan memang kalau ada sesuatu yang katakan kurang pas atau tidak seharusnya, biasanya kan langsung memberikan respon. Kalau itu nggak boleh, ini nggak boleh, harusnya begini begitu ya. Tapi orang-orang yang dia lahir di rentang tahun 77 sampai 95, ini biasanya lebih cenderung toleran. Oke, lebih banyak menerima perbedaan, it's okay gitu ya. Dia juga lebih memiliki sifat kompetitif yang tinggi gitu. Dan juga terkadang ada yang dia dia haus akan perhatian karena terkadang sisi egosentrisnya juga muncul. Nah, kita coba naik lagi ke generasi Z yang lahir di usia tahun 96 atau sampai 2010. Ini juga masih memiliki beberapa karakter yang mirip dengan tadi ya, yang di tahun 77 sampai 95. Menghargai perbedaan, senang dengan adanya perubahan sosial. Makanya ayah dan bunda, redaksi kalimat saat berkomunikasi, memberikan nilai-nilai di dalam aktivitas kehidupan, itu harus disesuaikan dengan perubahan sosial anak-anak kita. Generasi sekarang tidak bisa langsung dilarang saat mereka melakukan hal yang salah. Maka di sini perlu kita perhatikan bagaimana nih strateginya gitu ya. Kita menyusun kurikulum pembelajaran di rumah, cara berkomunikasi, cara mengajarkan agama begitu. Kemudian berikutnya generasi alfa yang juga kemungkinan ayah dan bunda banyak nih anaknya yang di generasi alfa. Ini memang sebetulnya ini nanti ada ya. Ini cuma nanti saya di slide berikutnya. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat bunda perkembangan zaman. Kenapa saya menampilkan tentang media telekomunikasi? Karena ternyata perkembangan zaman ini akan membuat kondisi cara pikir, bersikap ya, kemudian juga berinteraksi orang-orang karena pengaruh dari teknologi tersebut. Teknologi komunikasi itu akan membuat orang-orang yang lahir pada zamannya ya terbentuklah karakter saat dia berbicara, saat dia memecahkan permasalahan begitu. Ini adalah sesuatu yang memang perlu kita ketahui nih dari tahun ke tahun ya, mulai dari laptop yang mungkin kalau pas zaman saya itu komputer yang besar yang pakai disket gitu ya, yang warna komputernya itu tidak ada warnanya, hitam semua dan tulisannya warna hijau gitu, seperti tulisan kalkulator gitu ya, tidak ada gambar di situ. Dan berkembanglah sampai kemudian sekarang.
Kemudian era itu berkembang lagi, kemudian mengenal tulisan gitu ya. Sebetulnya dari setiap generasi ke generasi ayah bunda itu ada pro kontranya, ada plus minusnya. Saya yakin ayah dan bunda tidak langsung mengamini atau setuju dengan kondisi anak-anak di era milenial seperti sekarang ini. Tentunya ada beberapa hal yang kemudian itu sepertinya tidak cocok. Seperti itu ya. Ini pun di generasi-generasi sebelumnya terjadi. Saat tadi yang namanya generasi teknologi yang begitu mungkin kalau membuat kita agak ribet dengan benda sebesar itu, berkembanglah mengenal tulisan begitu ya, di era alfabet ini. Bahkan ternyata di abad keempat sebelum Masehi, ya ini di next slide berikutnya, di abad keempat sebelum Masehi ini ada sebuah pemikiran dari filsuf yang ini banyak sekali hal-hal positif yang tentunya yang bisa kita ambil dari seorang Plato. Beliau ini berpendapat bahwa karena penemuan adanya alfabet atau tulisan ini akan menciptakan lupa gitu. Jadi anak-anak ini nanti tidak mau dia itu berpikir atau mengingat, karena zaman dulu seperti yang kita ketahui ya ayah bunda, ketika zamannya Rasulullah SAW dan juga para sahabat tidak ada yang namanya aktivitas seperti kita ya menulis membaca dan segala macamnya. Semua ilmu diserap dengan cara bagaimana? Diingat begitu. Nah, dan ini yang dikhawatirkan nih. Ketika mengenal tulisan, akhirnya apa? Mereka akan mempercayai huruf-huruf yang ditulis, mereka tidak mengingatnya sendiri, jadi mereka tidak terlalu semangat untuk serius menyimpan ilmu dengan baik. Nah, ternyata berdasarkan revolusi media komunikasinya, mulai dari tulisan yang batu masuk ke era kertas gitu ya, ke telekomunikasi yang kemudian semakin canggih, mainan juga ya bunda ya. Kita dulu yang dididik dengan media komunikasi seperti ini, tentunya ini tidak akan sama dengan anak-anak yang sekarang. Apa-apa itu serba apa? Serba instan gitu ya, serba tidak mau bertele-tele begitu. Semuanya itu menjadi menurut mereka itu sesuatu hal yang ternyata tidak asik begitu. Nah, makanya ini yang harus kita pelajari, bahwa ternyata komunikasi, teknologi, gadget, adanya HP itu membuat mereka berbeda cara komunikasinya. Cara kita kemudian menghadapinya juga berbeda. Next bunda, untuk slide-nya. Oke, next lagi. Oke, next lagi. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Kita lihat next lagi, zaman tulisan di batu, tidak ada kertas, kemudian alat telekomunikasi. Ini membuat karakter orang-orang pada saat itu akan berbeda dengan karakter anak-anak kita sekarang. Next lagi, klik lagi bunda. Nah, seperti ini ada TV yang kalau benernya itu harus dipukul dulu begitu ya. Ada main congklak, ada bola bekel. Mungkin untuk anak-anak zaman sekarang ini termasuk yang unik, jarang sekali ditemukan begitu ya. Nah, makanya kalau kemudian kita sekarang kok anak-anak lebih senang dengan dunia gadgetnya, kita mudah-mudahan bisa bijak menanggapinya. Kita lihat durasinya. Iya, memang betul, durasi menggunakan gadget di era pembelajaran blended learning, di era pandemi ini, tentu akan meningkat ayah bunda. Cuma yang harus kita pastikan adalah durasi mereka memang bertambah, tetapi durasi itu tidak mereka gunakan seperti saat sebelum pandemi. Mereka mungkin sekian jam untuk melaksanakan kegiatan sekolah. Sisanya gitu ya, mereka aktivitas mereka di dunia digital. Nah, ini ternyata juga membuat mereka bagaimana? Ya agak sulit bergerak seperti orang-orang dulu. Karena orang-orang dulu media komunikasi seperti ini. Next lagi bunda. Next lagi, diklik saja sampai penuh semuanya. Nah, ini ada pager ya. Ada kemudian telepon lipat yang dahulu-dahulu ada apa ini? Ya, handy talkie, kemudian mesin tik gitu ya. Nah, ini semua revolusi media komunikasi membentuk karakter yang tadi generasi mulai dari baby boomers ya, kemudian X, Y, Z, kemudian Alpha, ini menjadi hal yang berbeda begitu. Coba dibandingkan alat-alat komunikasi yang terdahulu dengan sekarang menggunakan PC atau personal computer, itu kan PC atau personal computer itu responnya lebih cepat.
dibandingkan dengan mesin tik yang dulu ketika ayah bunda barangkali pernah gitu ya menggunakan mesin tik. Membuat apa? Ayah bunda menjadi lebih sabar kan? Bagaimana harus ngetik satu huruf saja harus pakai tenaga ekstra, membuat satu kalimat juga luar biasa. Tapi sekarang dengan adanya PC atau personal computer itu membuat anak-anak lebih cepat. Dan akhirnya karakter mereka ingin sesuatu yang instan dan itu menjadi sesuatu yang logik. Oh, begitu ya. Makanya kalau kita perkaya dengan ilmu, maka kita akan bijak saat kita berkomunikasi, saat kita melarang mereka, saat kita memberikan nasihat, kita akan bijak begitu. Tidak menggunakan kacamata kuda. Pokoknya menurut mama seperti ini, pokoknya menurut bunda seperti ini, tidak. Ya, karena tadi salah satunya lingkungan sekitar mereka membentuk mindset mereka. Oke, next Bunda. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke ancaman era digital, Bunda. Sampai kemudian nanti akan kita susun bagaimana perbekalan Ananda kita harus pahami dulu kondisinya ya. Jangan sampai ternyata kita ngasih pancingan ke seorang dokter. Nah, walaupun pancingan itu bermanfaat, tapi nggak tepat kalau diberikan kepada seseorang yang memiliki profesi dokter. Nah, kita lihat, yang namanya ancaman era digital sebetulnya bukan anak yang selalu bermain gadget saja. Bukan, kita lihat yang namanya ancaman itu adalah berupa pencurian identitas, ada pelanggaran keamanan, ada bocornya informasi pribadi, penipuan perbankan atau troll internet, atau kasus bullying di dunia maya. Ini adalah ancaman di era digital yang harus kita pahamkan ke anak-anak kita. Kenapa? Karena mereka di usianya yang masih belia, dengan kemampuan yang itu tanpa dilatih mereka bisa bermain gadget, itu memberikan peluang ancaman itu menjadi mudah diakses. Begitu. Bagaimana caranya kita mendidik anak gadis kita misalkan tidak sembarangan mengupload foto, baik foto pribadi dan hal-hal yang sifatnya privacy. Karena apa? Dengan adanya era digital yang menyebabkan segala sesuatu menjadi cepat, ini akan menjadi ancaman. Oke, next slide berikutnya, Bunda. Nah, yang ada yang juga harus kita kenali adalah tentang millennials karakteristik atau karakter dari generasi milenial. Ya, Bunda ya. Jadi generasi milenial itu yang tadi kita bahas tuh, yang hidup saat ini. Yang kemudian ternyata ini perlu kita pahami. Generasi yang lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital. Boleh diklik saja, ada gambarnya sampai ke bawah. Boleh diklik. Oke, generasi yang lahir dan tumbuh di lingkungan serba digital. Jadi kita jangan a priori terhadap perkembangan zaman, Bunda. Jadi kalau anak kita bisa membuka YouTube, kita harus tahu. Kalau anak kita bisa bermain game, kita harus tahu minimal. Kenapa? Ketika terjadi sesuatu yang menyimpang, maka kita mampu mengcounternya. Tapi kalau kita menggunakan HP saja tidak bisa, kita tidak tahu bagaimana mengupload, kita tidak tahu bagaimana memberikan respon di media sosial, ini akan menjadi sesuatu yang susah kita kendalikan gitu ya. Kemudian konsumen dengan segmentasi yang luas. Anak-anak yang kemudian lahir tadi ya di generasi milenial ini, mereka itu banyak sekali dan kita jangan sampai kalah cepat dengan mereka sehingga mereka akan tetap mendapatkan penopang. Mereka akan mendapatkan tetap pegangan ketika mereka ingin berkembang tetap ada pada jalurnya. Berikutnya sulit melepaskan perangkat mobile, bahkan kalau dirata-ratakan 25 jam per minggu, bayangkan Bunda. Kalau kita tidak tahu treatmentnya, bagaimana caranya ini anak agar mampu mengefektifkan waktunya. Kita tidak melarang mereka masuk ke era digital, tapi kita membatasi dengan bijak. Kemudian tumbuh dalam budaya senang berbagi. Maksudnya senang berbagi itu, jadi dia itu apa-apa itu ingin share gitu ya. Aku lagi ngapain, lagi makan share. Aku lagi bete share gitu ya, Bun. Nah, ini perlu kita pahamkan juga, termasuk di anak-anak kita yang masih belia. Nah, next berikutnya. Nah, sekarang kita berbicara tentang generasi Z nih, Bunda. Ya, mungkin di sini kalau misalkan kita lihat kalau generasi Z ini begitu ya, ada beberapa karakter yang ternyata perlu kita evaluasi ini. Generasi Z di mana orang-orang yang dia lahir di rentang waktu sekitar tahun 96 sampai 2010. Bisa jadi barangkali ayah dan bunda memiliki anak-anak ya yang lahir di sebagai generasi Z ini.
menjalankan tugas ganda ini menjadi sesuatu yang sangat kental dengan mereka. Maksudnya mereka multitasking, ya mereka lagi makan, ya mereka pegang gadget, begitu ya mereka baca buku. Nah, kita bisa pahamkan mereka dengan cara yang bijak. Kira-kira bagaimana nih kalau anak kita memang begitu, coba aja. Kalau misalkan mau makan, pasti harus ngapain gitu ya. Ini memang karakter dari anak-anak yang dia itu termasuk generasi Z, yang dia lahir di rentang tahun 96 sampai 2010, seperti itu, Bunda. Ingin serba cepat, tidak bertele-tele ya. Bahkan kan sekarang mereka handphone pun smartphone ya, yang satu kali sentuh saja langsung merespon dengan cepat. Makanya kenapa mereka lebih senang dengan gadgetnya, dengan smartphone-nya, termasuk anak-anak yang usianya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Karena gadget itu, smartphone itu lebih cepat merespon keinginan mereka. Makanya kalau kita ingin menstandarkan, kita saat dibutuhkan oleh anak, kira-kira kita cepat merespon atau tidak? Anak perlu sesuatu, anak ingin mengetahui sesuatu, ternyata kita agak lola gitu ya. Banyak aja, ntar dulu nih mama baru nyampe nih, ntar dulu nih, ntar dulu nih, ntar dulu nih gitu ya. Akhirnya menjadi sesuatu yang menurut anak itu menjadi karakter kita, slow respon. Akhirnya ketika mereka menemukan dunia baru, yaitu ada di situ alat atau teknologi yang memang berada di sekeliling mereka, mereka lebih tertarik dengan smartphone-nya yang sekali sentuh langsung merespon begitu. Oke, next. Oke, berikutnya masih generasi Z juga. Dia lebih senang dunia maya daripada dunia nyata. Nah, ini anak-anak yang kemudian lahir di tahun ini, mereka terkadang terlihat seperti tidak mau bersosialisasi. Tapi kita ambil positifnya, Bunda. Ketika mereka senang bersosialisasi melalui dunia maya, kita berikan alternatif. Kalau dulu saya ketika zaman sekolah diberikan alternatif, coba pekan ini kamu bisa punya teman dari berbagai negara. Kita kasih trik-triknya dulu nih, hal yang dasar misalkan ya, hal-hal yang kemudian ini bahaya, ini negatif, kita kasih pencerahan dulu. Sehingga nanti ketika kita diskusi, gimana kamu kemarin chatting? Oh, aku punya teman mah yang dari Brunei Darussalam, aku punya teman yang dari mana begitu ya. Itu hal yang positif. Jadi kita tidak kemudian mengekamnya agar betul-betul lepas dari gadget, tapi kita punya alternatif solusinya. Menjadi lebih bermakna gitu. Dia tetap bermain gadget, tetapi ada hal yang kemudian bisa kita dampingi begitu. Karena memang akhirnya tidak bisa kita tolak bahwa anak-anak ternyata lebih menarik, bahkan mohon maaf, kita saja kalau lagi baca Quran, makanya ya diutamakan menggunakan mushaf, tidak menggunakan handphone sekalipun diperbolehkan. Di saat ada WhatsApp masuk, kita buka gitu kan, tenet karena kita kepo gitu kan, kita buka, nggak kerasa tilawahnya baru 5 menit, buka HP-nya sampai setengah jam begitu. Ya kenapa? Karena kita pun begitu, banyak yang dilihat di gadget kita. Kenapa? Karena cepat responnya. Kita pun menjadi terbentuk seperti itu, ingin yang serba instan. Next, Bunda. Multikultural atau jaringannya luas, memang ada hal positifnya di mana anak-anak ini gitu ya. Kalau saya lihat juga perkembangan sekarang, saya punya 2 anak yang sebetulnya itu di generasi yang apa namanya, hampir sama, tetapi ada perbedaannya begitu. Di saat yang satu, dia dulu ketika balita dia belum mengenal yang namanya smartphone, tapi ternyata adiknya di usia yang sekarang tanpa diajarkan sudah bisa. Dia menjadi apa ya, lebih kritis, dia menjadi lebih tahu banyak perbedaan. Kalau ada A beda, ada B beda, dia bisa memberikan penjelasan. Dan ini juga harus kita apresiasi. Makanya saat kemudian anak kita sering menggunakan gadget, jangan selalu yang muncul dari lisan kita tuh begini. Kamu kenapa sih main HP terus? Sekarang waktunya makan, udah dong gitu ya. Selalu saja hal negatif yang muncul. Tapi beda halnya kalau kita masuk ke dunianya dengan bertanya, hari ini kamu dapat apa saja di media sosialnya? Punya teman seperti apa saja? Ada pengalaman baru apa coba hari ini? Kita tanyakan itu. Bahkan bisa jadi kita memberikan pertanyaan ke anak kita yang dia bisa cari di smartphone-nya. Jadi kita kasih solusi ini, topik-topik yang barangkali dia tidak punya referensi. Akhirnya yang buka ya dia cuma ya IG lah, ya TikTok lah gitu ya, ya YouTube lah, video ya game kalau untuk anak laki-laki. Nah, maka kita respon saat dia bermain game, coba kita respon gitu ya. Misalkan kita termasuk yang memberikan kesempatan tetapi tidak abai. Kita punya kesepakatan durasi ya, kita punya kesepakatan jamnya gitu, kita buat itu gitu. Nah, kemudian kita tanyakan,
Apa yang kemudian bisa dieksplor sehingga anak-anak itu merasa ayah dan bunda itu ada untuknya. Bukan hanya selalu larangan lagi, larangan lagi. Oke, next slide. Oke, nah ini kemudian juga perlu diketahui gaya belajar generasi Z ya, menyukai format audio visual yang bergantung pada teknologi, mudah memahami contoh yang konkret. Nah ini nih, mudah memahami contoh yang konkret. Kalau mau mengajarkan sesuatu atau nilai-nilai, biasanya anak-anak ini tidak suka dengan analogi yang itu abstrak, tidak terlihat dan tidak nyata. Maka kita pastikan selalu memberikan fakta-fakta yang kemudian muncul. Entahkah kita ngajak dia nonton bersama, entahkah kita melihat ada berita atau artikel yang memang secara faktual bisa kita diskusikan tentang misalkan itu ya, bahayanya bermain gadget yang terlalu lama kita sampaikan. Jadi jangan dulu dilarang sebelum dia tidak tahu. Mohon maaf, laptop saya perlu dicas. Sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dia juga termasuk yang kritis saat mengemukakan pendapat. Makanya tidak sedikit anak kita yang bertanya, lalu kita menjawabnya ala kadarnya, dia akan mengejar terus. Sampai kemudian nanti biasanya jangan sampai muncul kalimat-kalimat negatif begitu ya, saat kita tidak bisa menjawabnya. Makanya di sini ayah dan bunda itu ya harus terus belajar, tidak pernah berhenti ya. Jadi mulai bahkan sebelum menjadi orang tua di dalam kandungan, anak kita akan menginstal seluruh informasi yang dia dengar ya, karena alat indera yang pertama kali aktif saat di dalam kandungan adalah telinganya. Maka pastikan semua hal yang dia dengar saat bunda ini mengandung itu hal yang positif. Mampu belajar dengan baik dari guru atau tutor yang memposisikan diri sebagai sahabat. Nah, bunda, jadi kalau kita punya anak nih yang dia itu generasi Z ya, yang dia lahir di rentang tahun 96 sampai 2010, pastikan kita itu memposisikan diri sebagai sahabat. Memang perlu terus berlatih begitu ya. Berikutnya gemar berinovasi. Jadi hal-hal baru yang kira-kira itu tidak membahayakan, kemudian bermanfaat, kita apresiasi. Jangan selalu respon kita saat mereka melakukan sesuatu yang menyimpang, baru kita respon. Nah, ini terkadang anak-anak menjadi kurang motivasi. Oke, lanjut. Oke, nah sekarang kita masuk ke generasi Alpha, Bunda, yang mereka lahir sekitar tahun 2010-2011 sampai ke tahun 2025 nih. Sampai sekarang gitu ya. Pada generasi ini mereka akan berpengalaman dengan gadget, jelas ya. Kalau misalkan anak saya juga yang kelahiran tahun 2013 dan juga kelahiran tahun 2018, bahkan yang 2018 ya, dia sudah kenal dengan gadget. Bahkan dia tahu bagaimana fitur YouTube itu yang mana gitu. Dia tahu begitu. Dia kenal dengan smartphone, kecanggihannya, teknologinya itu sudah dia kenal dari sejak ini. Tentu ini sesuatu hal fakta yang terjadi, lalu gimana sikap kita gitu ya Bun ya. Kemudian orang-orang di dalam generasi ini juga memiliki pola pikir yang terbuka dengan perkembangan serta transformatif dan juga inovatif. Jadi kita harus terus membuat pengalaman kita terus berkembang mengikuti generasi kita yang terus berkembang. Next Bunda. Nah, kita lihat karakteristik dari generasi Alpha. Generasi terkini dan termuda di bumi ini adalah generasi Alpha. Mungkin di sini mayoritas ayah dan bunda memiliki anak di generasi Alpha ini. Ini paling muda loh bunda di bumi ini. Kemudian anak dari millennials yang menjadi generasi pertama abad 21. Ini anak-anak kita nih yang lahir dan dia masuk generasi Alpha merupakan generasi pertama di abad ke-21. Berikutnya diprediksikan menjadi generasi paling sejahtera nih dibanding generasi sebelumnya. Maka kita harus pastikan bekal-bekal yang perlu dia miliki.
Berikutnya, diperkirakan akan mencapai 2 miliar pada tahun 2025. Berarti akan sangat banyak sekali, Bunda. Pastikan anak-anak kita ini tumbuh menjadi generasi yang dia bermartabat, yang berakhlak, yang berakal, begitu. Sehingga nanti dia akan mampu membuat peradaban ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Next, Bunda. Nah, berikutnya, masih karakter anak-anak di generasi alfa nih. Menyukai hal-hal instan, masih nih. Dan lebih cerdas dan kritis karena banyak menerima informasi yang banyak dan juga luas gitu ya. Banyak hal yang kemudian kita aja bingung, kok anak seusia itu dia sudah bisa bertanya tentang A, B, C yang kelihatannya begitu. Dia harusnya belum tahu loh tentang itu. Maka Bunda harus bisa mengejarnya. Bagaimana berkomunikasi sesuai dengan tumbuh kembangnya. Bagaimana menerapkan kaidah tentang akidah anak yang usianya belasan tahun dengan anak yang masih berusia 2 atau 3 tahun gitu. Oke, next Bunda. Nah, berikutnya juga nih, ketika anak-anak ini sudah ada nih, orang yang generasi milenial selalu memiliki anak di generasi alfa. Ini fenomena anak tunggal menjadi banyak. Mungkin zaman dulu yang namanya anak itu banyak ya, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 10. Kalau sekarang mungkin agak jarang ditemukan. Generasi-generasi milenial lebih memilih anaknya itu dengan jumlah yang tidak banyak. Paling 2, ada juga yang 1 begitu ya. Kenapa hal ini? Next Bunda. Nah, kenapa gitu ya? Karena memang hal-hal tersebut itu dipengaruhi begitu ya, dipengaruhi oleh gaya hidup dan lingkungan. Seperti tadi yang dikatakan bahwa yang namanya generasi milenials ini dia lebih cenderung mengedepankan tentang karirnya begitu ya, dan ini menjadi sesuatu yang muncul di kehidupan kita secara fakta. Nah, coba kita lihat lagi Bunda, selain dari tadi perubahan dari generasi ke generasi yang memang harus membuat kita lebih bijak lagi, ternyata kenapa generasi kakek nenek berbeda dengan generasi ayah bunda beda dengan generasi anak-anak yang sekarang. Karena memang tadi ya, lingkungan yang ada di sekitarnya membentuk pola pikir, membentuk gaya berbicara, membentuk cara mereka bersikap. Maka kita bisa memilih sikap mana yang tepat untuk generasi apa gitu. Anak kita termasuk generasi yang mana, maka pola-pola komunikasi, maka pola-pola pesan yang akan kita sampaikan disesuaikan. Nah, yang berikutnya juga ayah dan bunda yang perlu kita ketahui adalah tentang kinerja otak tadi ya. Coba ini bagian-bagian otak yang menurut saya tidak perlu secara detail kita bahas. Next Bunda. Nah, cuma ada hal nih yang perlu juga kita lihat dari kondisi otak kita. Pertama nih Bunda, ini ada gambar otak yang menggunakan tinta hitam. Ini adalah batang otak. Nah, ini anak-anak kita insya Allah memiliki otak ini. Dan ada batang otak yang dikenal dengan fight atau flight, atau reaksi terhadap ingatan gitu. Ini hati-hati Bunda. Tiba-tiba bereaksi ketika takut gitu atau ditakut-takuti. Nah, ini biasanya menegang di saat dia itu dibentak gitu ya, dia takut gitu. Nah, ini harus hati-hati. Ini merasa perlu untuk bertahan, perilaku marah atau berdebat gitu ya, tidak dapat belajar pada kondisi ini. Maka pastikan batang otaknya itu dia tidak bermasalah begitu, Bunda. Kalau misalkan Bunda gitu ya, sedang memberikan nasihat, kok kenapa ya dia nggak ngerti-ngerti? Kenapa ya dia nggak paham-paham begitu? Bisa jadi, nah kondisi ini yang tidak pas Bunda. Saat kita memberikan nasihat, ternyata anak kita ini batang otaknya sedang tegang. Maka gimana caranya? Berikanlah nasihat saat anak kita batang otaknya itu dalam kondisi rileks. Kalau anak laki-laki, barangkali lebih cenderung dia senang makan, senang diajak jajan gitu ya. Jangan kemudian kita menasehatinya saat kondisi dia sedang marah. Yang ada dia sangat marah, kita kemudian menimpali dengan tujuan menasehati, tapi kondisi marah, maka yang ada bagaimana? Batang otaknya itu akan semakin tegang, dan itu tidak akan mampu menyerap informasi dari kita, termasuk nasihat. Karena marah dengan nasihat itu berbeda, tapi terkadang kita terjebak membedakan dua kata itu. Kalau marah itu efek kejut, yang tidak direncanakan, yang tidak terencana, tujuannya juga tidak jelas.
Akhirnya, karena tidak direncanakan, karena tidak ada tujuan yang jelas, kadang kita tidak kontrol, akhirnya kita tidak sadar ada kata-kata negatif yang seharusnya tidak boleh keluar. Tapi kalau nasihat itu direncanakan. Nasihat itu direncanakan, tujuannya jelas, fase-fasenya juga jelas, begitu. Maka nanti kita tolong bedakan, apakah aku ini sedang marah pada anak atau sedang memberikan nasihat. Terkadang kita ngakunya memberikan nasihat, padahal marah-marah. Seperti tadi malam, misalkan anak saya belum tidur sampai jam 11 ya, kedua-duanya. Lalu abinya bilang, Bu Zaifa, ini sudah malam, saatnya tidur. Ayo, bersegera. Nadanya agak tinggi karena udah berapa kali diingatkan. Lalu Zaifa langsung nyanyi seperti di baby kelasnya. Dia nyanyi, La taghdab walakal jannah, katanya. Artinya, janganlah kamu marah-marah, katanya gitu. Lalu dia jawab dengan itu gitu ya. Itu suatu hal yang sangat unik. Oh, ternyata memang kita harus pastikan anak kita tuh tahu mengenal mana marah, mana nasihat gitu. Oke, next Bunda. Next. Ya, oke, berikutnya ada otak limbik atau disebut juga otak emosi nih yang warna merah itu ya. Nah, ini dikenal sebagai tempat rasa sayang dan pusat emosi. Semua persepsi masuk di dalam pusat ini, Bunda. Orang dewasa memicu sistem limbik anak dengan menyanyi, bermain, menghargai, peduli. Nah, jadi kalau kita ingin membuat otak limbik atau otak emosi anak kita itu rileks, maka pedulilah, cintailah dia gitu, motivasi gitu, hargai. Kalau kita pun sedang sibuk, sedang sedang ngulek di dapur, lalu anak kita menggambar lalu ingin menunjukkannya kepada kita, maka responlah itu. Tapi kalau Bunda sih insya Allah cenderung banyaknya merespon. Tapi bapak-bapak nih kadang. Kalau bapak-bapak lagi melakukan satu urusan, anaknya minta direspon, biasanya tidak terlalu proaktif ayah begitu. Harusnya di sini kita mulai menyentuh otak limbiknya anak kita. Ya, karena apa? Memori ini, maksudnya otak limbik ini akan berfungsi juga menyimpan memori jangka panjang. Jadi kalau kita memberikan respon-respon positif terhadap anak kita dari cara kita berbicara, dari cara kita mempedulikan, menghargai begitu, ini akan tersimpan dengan jangka panjang. Beda dengan batang otak yang tadi. Kalau misalkan yang batang otak itu sesuatu yang ketika diberikan saat batang otak kita itu tegang, itu hanya 1 kali 24 jam dia lupa lagi. Maka jangan sampai kita memberikan nasihat dengan kondisi batang otaknya tegang sehingga nasihat kita tidak akan berbekas. Oke, next. Next, Bunda. Oke, berikutnya. Nah, ini ada otak lagi bagian korteks ya. Ini berfungsi juga sebagai alasan berpikir logis nih. Nah, ini biasanya berpikir nalar, perencanaan, bicara dan bahasa. Ternyata luar biasa sekali kan struktur otak anak kita ini. Jadi jangan sampai sikap kita atau kata-kata kita merubah atau mengganggu bahkan merusak dari fungsi otak-otak tersebut. Next, Bunda. Nah, ini otak kiri dan otak kanan, hanya pengenalan saja. Kira-kira anak kita itu lebih cenderung kemana nih? Anak kita yang cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan. Kenapa perlu kita ketahui? Karena ini akan berdampak terhadap gaya atau strategi komunikasi kita, gaya atau strategi perhatian kita terhadap anak-anak. Mulai dari otak kiri nih, anak yang cenderung dominan otak kiri, dia lebih cenderung analitis, teratur, ya. Dia bahasanya tertata gitu, senang dengan angka-angka. Sedangkan yang otak kanan mungkin lebih dalam artian tidak teratur bukan berarti berantakan, tetapi dia memiliki kreativitas yang jauh lebih tinggi sebetulnya. Dia memiliki jiwa intuitif yang bagus. Jadi kalau ada sesuatu, dia mampu memprediksikan atau memperkirakan. Dia tidak kaget dengan hal-hal yang baru atau harus seperti apa jika kondisi seperti ini, seperti itu ya. Ini adalah juga sesuatu yang perlu kita kenali. Kira-kira anak kita yang mana nih gitu. Sehingga kita saat menyentuhnya sesuai dengan kondisi dari anak-anak kita. Oke, next Bunda.
Nah, maka kalau misalkan kita lihat bagaimana sebetulnya kita mengenal tentang tahap perkembangan anak-anak kita, mulai dari tahap sensori motor, ini akan berdampak terhadap perilaku kita kepada anak-anak kita. Mulai dari cara bermain, mendampingi belajar, cara berkomunikasi, cara menyelesaikan masalah. Coba kita lihat, anak yang lahir hingga 2 tahun, ini adalah tahap sensori motor, di mana anak mengalami dunianya yang melalui gerak, indera, serta mempelajari permainan objek. Makanya kalau kita ingin mengenalkan hal-hal yang sifatnya itu nilai terhadap mereka, kita kenalkan dengan hal-hal yang itu bisa ditangkap dengan indera mereka. Mereka bisa melihat objeknya, mereka bisa menyentuhnya, begitu ya. Sehingga apa? Mereka akan memahami nilai yang akan kita berikan, begitu. Kalau kita mau mulai mengajarkan tentang bermain alfabet, bermain huruf hijaiyah, kita berikan begitu huruf hijaiyah, gambar huruf hijaiyah dengan gambar yang memang objeknya itu konkret, sehingga dia tahu yang namanya alif itu misalkan dia mirip seperti apa, ba seperti apa, dan sebagainya. Berikutnya pada tahap praoperasional, ini dari anak 2 hingga 7 tahun nih Bunda, mulai memiliki kecakapan motorik. Nah, ini juga mulai kita berikan mainan-mainan yang mampu merangsang kecakapan motorik si anak. Jadi semua hal kita berikan sesuai dengan tahap kembangnya. Bagaimana kita mengajarkan sholat kepada mereka, begitu ya. Bagaimana cara kita berwudu? Biasanya mereka tuh ingat dengan cara bernyanyi. Bagaimana berwudu ya? Urutannya dengan cara bernyanyi. Ini adalah sesuatu yang kita berikan sesuai dengan tumbuh kembangnya. Berikutnya tahap operasional konkret. Nah, ini dari usia 7 tahun hingga 11 tahun. Ini anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-kejadian konkret. Nah, di sini kita bisa tanya pendapatnya tentang suatu kejadian, mulai diajak diskusi. Kita asah otaknya agar dia itu terus berpikir, terus berkembang sehingga dia menjadi kritis dengan hal-hal yang positif begitu. Yang terakhir ini tahap operasional formal yang setelah usia 11 tahun begitu ya. Nah, ini adalah juga perkembangan anak yang kemudian perlu kita pahami bersama begitu ya Bunda ya. Perkembangan penalaran yang abstrak ini mulai bisa kita tanyakan pendapat-pendapatnya dengan sesuatu yang bisa jadi secara objek itu tidak terlihat, tapi dia rasakan. Misalkan kita berbicara juga tentang pandemi seperti ini gitu ya, kira-kira hikmahnya apa dari pandemi? Coba kita tanya. Seperti itu. Apa kemudian kerugiannya ketika pandemi seperti ini? Kamu lebih senang belajar di rumah apa di sekolah? Ajak diskusi yang ringan begitu, Bu. Oke, next Bunda. Nah, berikutnya bagaimana caranya membekali semua hal kegiatan yang berkaitan dengan merangsang kreativitas. Ya, itu mungkin diklik-klik sampai penuh Bunda untuk aktif ya, istilah kemudian inovatif ya. Ini kita merangsang mereka untuk betul-betul mereka memahami bagaimana menjadi kreatif, mampu menciptakan hal baru. Kalau mereka diberikan sebuah alat gitu ya, benda, coba kita biarkan saja mau dibuat apa kira-kira. Tidak usah kita pandu, cuma kita merangsang kreativitasnya agar dia bisa membuat sesuatu yang bermakna di sana. Kemudian aktif. Oke, mohon maaf, ini sepertinya ada yang belum di-mute ya. Oke. Berikutnya adalah aktif ya. Istilah umum menunjukkan sesuatu yang bergerak atau bekerja sesuai fungsi. Maka kita perhatikan saat kita memberikan bola gitu ya. Bola kita bisa berdiskusi di situ. Ini apa, Nak? Bola disebutkan. Kira-kira bola fungsinya apa? Oh, untuk bermain, yuk kita bermain. Kita ajak dia untuk aktif, ikut bersosialisasi. Saat ada teman kita, saat ada tamu begitu ya, saat ada saudara kita, tentunya kita mengenalkan nih anak kita. Gitu. Jadi anak kita akan mudah aktif untuk bersosialisasi. Dia menjadi tidak pemalu. Dia senang karena orang tuanya mengenalkannya kepada teman-teman. Berikutnya Bunda, yang berikutnya adalah inovatif. Nah, ini juga adalah beberapa karakter yang perlu dirangsang dari anak-anak kita, begitu ya. Bagaimana kemudian segala macam aktivitas anak-anak semuanya mendayagunakan pikiran, imajinasi,
ya. Kemudian berbagi stimulan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat begitu. Kita ada singkong, mau dibuat apa nih? Kita bikin cooking class begitu ya. Dengan anak yang usia 3 tahun, 4 tahun, kita kasih adonan dia sendiri biar tidak ngacak gitu. Biasanya kalau tidak dikasih adonan sendiri, dia akan ngacak adonan kita, akhirnya yang ada kita malah menjadi marah gitu ya. Maka kita berikan dia kesempatan untuk menstimulus begitu ya, sesuatu yang kemudian ingin dia rasakan, ingin dia ketahui. Oke, next Bunda. Oke, yang berikutnya adalah pada akhirnya Bunda, setelah kita mengetahui karakter dari generasi ke generasi, kemudian juga struktur otak yang perlu kita ketahui karena akan mempengaruhi cara kita memperlakukan anak kita. Bekal-bekal yang harus kita pastikan adalah setidaknya ada di dalam 10 karakter pribadi seorang muslim di sini. Nanti kita konversikan di dalam bentuk kegiatan, bentuk strategi pemberian pesan kepada anak-anak kita sesuai dengan usianya, sesuai dengan tumbuh kembangnya yang telah kita bahas sebelumnya. Yang pertama adalah karakter akidah yang kokoh nih, akidah yang lurus, akidah yang bersih. Mulai dari anak kita bisa diajak komunikasi, ya, maka kita kenalkan akidah yang kokoh. Misalkan saat kita memberikan uang jajan. Memberikan uang jajan, kalau diberikan uang jajan oleh Bunda, kamu mengucapkan alhamdulillah karena uang jajan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia minta uang, sampaikan jangan minta uang sama ayah, tapi minta uanglah pada Allah karena Allah lah yang memberikan uang itu kepada ayah. Kalau kamu ingin minta mainan, minta sama Allah biar Allah memberikan ayah rezeki sehingga ayah bisa memberikan mainan untuk. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita mulai memasukkan nilai-nilai akidah kepada anak kita di usia dini. Ibadah yang benar, anak laki-laki yang mungkin dalam kondisi normal ya, kalau pandemi masih ada keterbatasan, ibadah yang benar itu bagaimana? Bunda yang di rumah sholatnya, ada anak-anak, jangan sholat sendiri-sendiri, kita ajak bersama-sama, begitu. Itu akan menjadi bekal buat dia. Selalu ingatkan ketika jam sholat, tidak dimarahi ketika dia tidak sholat, karena memang belum saatnya dia wajib sholat. Tapi kita kenalkan gitu. Jangan sampai kewajiban belum datang, tapi traumanya dia udah dapet gitu ya. Kalau yang laki-laki dibawa ke masjid, ini merupakan pembentukan karakter yang menjadi bekal anak kita di masa depan. Kemudian akhlak yang kokoh ya, akhlak karena kita keterbatasan barangkali kita bekerja, maka pilih sekolah, pilih pendidikan yang itu satu visi, satu misi dengan kita. Yang membentuk karakter yang kokoh, membentuk akhlak yang baik, bagaimana adab terhadap orang tua, terhadap teman, sayang adik, begitu ya. Akhlak yang kokoh yang kemudian selalu kita berikan. Jasmani yang kuat, kita ajarkan dia untuk tetap jaga kesehatan, makanan yang bergizi, begitu ya. Ini sudah kita terapkan dari sekarang. Karena mereka yang pintar secara intelektual, kalau anaknya sering sakit, bermasalah juga nih. Maka kita pastikan kegiatan-kegiatan kita, semuanya ada maknanya. Saat makan, kita diskusi dengan anak-anak, apa manfaatnya makanan ini, sayur itu, begitu Bunda. Yang intelektual dalam berpikir, nah pengelolaan gadget, mereka dikasih timing untuk bermain gadget, apa saja yang kemudian mereka boleh putar. Kalau saya terkadang memberikan tugas nih, kakak coba sekarang Umi pengen tahu bagaimana proses terjadinya bunga yang mekar. Ternyata dia kan kalau nggak dikasih ide, dia nggak akan cari itu. Di YouTube dia akan cari apa? Dia akan carinya film kartun, dia akan carinya TikTok, tapi kita kasih stimulus. Coba gitu ya. Dan biasanya ada beberapa poin yang didapatkan, itu semuanya saya kasih stimulus. Oke, kemudian pandai melawan hawa nafsu, juga ketika dia marah kita ingatkan. Pandai menjaga waktu, kita bikin jadwal, kita bikin scheduling di rumah gitu Bunda. Seperti ketika Ramadan, anak-anak bisa mulai paham gitu ya. Berikutnya adalah teratur dalam segala urusan, masih berkaitan dengan jadwal, ya. Ada hal-hal penting yang ternyata bisa kita terapkan. Tempel ini coba di rumah, lalu kemudian diturun-turunkan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dikonversi di rumah, gitu ya. Termasuk juga dengan kondisi mandiri secara ekonomi, dikasih uang jajan, coba sebagian untuk infak sudah kita ajarkan. Bermanfaat bagi orang lain juga sama. Ada kegiatan, misalkan kita berbagi, kasih tahu anak kita kalau kita sedang melakukan kegiatan berbagi. Demikian. Nah, Bunda, jadi beberapa hal yang tadi sudah kita bahas, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita, dan terutama yang terakhir, Bunda sebagai penutup, yaitu adalah tentang
solusi kita dalam mendidik anak-anak ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Nah, silakan nanti dikaji di saat kita mendapatkan sebuah masalah, maka berlemah lembutlah terhadap orang-orang siapapun itu termasuk anak kita. Karena sekiranya kita bersikap kasar, maka mereka akan menjauh. Jadi pastikan kita bersikap lemah lembut dan tidak kasar. Maafkan mereka jika melakukan kesalahan. Mohonkanlah ampun untuk mereka. Kemudian jika kita sudah berikhtiar maksimal, sudah bertawakal kepada Allah, ini adalah kesempurnaannya. Jadi ikhtiar maksimal, lalu sempurnakan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali ayah dan bunda yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 kurang nih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Walhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Seli, materinya luar biasa, runtut sekali ayah bunda gitu ya, dari mulai apa yang disampaikan akan tanggung jawab kita terhadap anak-anak sebagai anugerah Allah. Bahkan ia bisa menjadi ujian, ia bisa menjadi fitnah, ia bisa menjadi musuh. Namun di sisi kebaikannya adalah anak-anak pula lah yang mampu mengantarkan kita ke surga Allah nanti insya Allah. Manakala kita mampu membekali mereka dengan hak-hak sesuai dengan tumbuh kembangnya, kemudian mengantarkan anak-anak kita di era yang luar biasa ini, gitu ya, yang mungkin pola asuh, cara didiknya itu sangat berbeda dengan zaman kita ya Ustazah Seli ya. Kalau dulu kita cuma dikasih tahu begini saja gitu ya, bahkan cuman ayah atau bapak kita bilang, ayo, itu sudah berangkat, tapi anak-anak kita tidak lagi seperti itu. Jadi dengan harus berbagai argumentasi atau hal-hal yang terkait dengan apa namanya, supaya anak-anak kita itu lebih kooperatif gitu. Dan luar biasa 10 ciri muslim gitu ya, yang harus kita tanamkan ke anak-anak yang terakhir tadi itu luar biasa. Semoga kita bisa mengaplikasikannya gitu ya, dari mulai bagaimana menanamkan akidah yang lurus, akidah yang bersih sampai kepada apa namanya, lahirnya anak-anak kita atau tumbuhnya anak-anak kita melesat di masa depannya memiliki akhlak yang baik, adab yang baik gitu ya. Karena ilmu yang luar biasa pun tidak akan ada gunanya manakala tidak disertai dengan akhlak yang mulia gitu ya. Sebagaimana tadi juga dikutip bahwa jangan berikan apa namanya, tugas atau wewenang kepada orang yang tidak bisa memegangnya gitu ya. Itu sudah jelas sekali dan itu menjadi landasan yang kuat bagi kita supaya kita bisa dimampukan untuk membekali anak-anak kita itu menjadi generasi pemenang gitu ya. Pemenang dalam artian tidak hanya menjadi pemimpin yang serakah, tentu tidak, tetapi menjadi sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Baik ayah bunda, masih ada kesempatan insya Allah nanti 15 atau 20 menit ke depan, karena tadi kita juga mulainya agak terlambat, kita buka kesempatan untuk sharing ataupun tanya jawab. Silahkan bunda boleh open mic, ayah boleh juga gitu ya, raise hand ataupun bertanya melalui chatting room yang sudah ada di forum kita. Insya Allah Ustazah Seli masih menyediakan waktu ya Us ya untuk menjawab pertanyaan atau sharing dari ayah bunda sekalian. Kami persilahkan yang mau bertanya open mic langsung atau mau bertanya melalui chatting room, kami persilahkan. Ada yang mau bertanya seputar bagaimana membekali Ananda, anak-anak yang kita cintai ini gitu ya, di era atau di zaman sekarang yang luar biasa. Silahkan Bunda dari Masya Allah, Bunda Tia Aska. Ini Mbak atau Bunda ya? Boleh mau open mic atau melalui chatting room? Oh, baik, dari chatting room. Ustazah Seli, ini ada pertanyaan, mau langsung dijawab? Assalamualaikum, mohon izin bertanya. Anak-anak sering berteriak-teriak, bagaimana cara menasehatinya ya? Anak usia 5 sampai dengan 8 tahun.
Mungkin bisa langsung dijawab nggih Ustazah Seli. Jadi anak-anak sering berteriak-teriak ya. Luar biasa. Tadi kan Ustazah Seli juga menceritakan kalau putra-putrinya ya ketika si Abi marah nih. Kenapa sih bukan. Tadi disampaikan latakdob gitu ya, malah kebalikannya seperti itu. Jadi anak-anak itu pintar sekali membalikkan apa yang ingin kita sampaikan seperti itu gitu. Bahkan ini ada pertanyaan tambahan. Kadang-kadang kita jadi ikut meninggikan suara juga akhirnya seperti itu. Baik, silahkan Ustazah Seli untuk Baik. menjawab pertanyaan. Baik, ini sebelumnya mohon maaf saya paling hanya punya waktu 15 menit karena tadi kita terlambat nih mulainya. Ini qadarullah saya ada agenda berikutnya. Baik, bismillah. Memang kalau misalkan kita tadi harus bisa membedakan mana itu nasihat, mana itu marah. Maka berarti kita mengenal tentang karakteristiknya. Marah itu gimana? Mukanya nggak enak, matanya melotot, nadanya tinggi, gitu ya. Nah, berarti kalau kita berbicara, kemudian kita mengatakan bahwa, oh, kita memberikan nasihat, hindari hal-hal itu. Kalau anak kita teriak-teriak, justru kita makin pelan. Kalau anak-anak teriak, kita teriak lagi, biasanya itu nggak jadi, dia langsung naikkan lagi begitu. Tapi kalau kemudian anak-anak itu teriak, maka volume kita, kakak, kakak siapnya kapan? Dia akan gitu ya, terus gimana? Kakak, ada masalah apa? Iya, soalnya dia akan turun tuh. Tapi kalau kemudian dia lagi marah-marah, intonasinya tinggi, kemudian naik lagi, dia akan semakin kencang lagi ngomongnya begitu. Nah, itu adalah hal yang ternyata memang perlu kita latih begitu. Maka kalau dia agak rendah badannya, kita ikut membungkuk, kita setinggi dengan dia, kita ngomong, kita lihat wajahnya, pasti dia lebih rendah lagi. Tapi kalau kita melihat wajahnya tidak, kemudian tidak fokus terhadap si anaknya, lalu kemudian kita menempatkan diri lebih tinggi, nada kita lebih tinggi, anak akan lebih tinggi lagi. Maka turunkan lagi, minimal kita sama gitu. Kalau dia masih belum ini, kita turunkan lagi sampai dia tenang. Seperti itu kalau masalah teriak-teriak. Jadi bukannya malah bersaing jadi ikut teriak, Bun, tapi volumenya kecilin lagi. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Seperti itu barangkali, Bunda. Oke, satu lagi ini udah pertanyaan udah menunggu. Satu lagi enggak apa-apa nggih nggih? Nggih, monggo-monggo Bunda. Oke. Assalamualaikum, saya Tintin, izin bertanya. Kalau melihat anak-anak sekarang, mereka lebih banyak berinteraksi dengan gadget, menyukai hal-hal yang instan. Nah, menjadi orang tua yang mampu membekali anak untuk mempersiapkan menjadi pemenang di masa depan itu tentu tidak mudah. Bagaimana caranya agar kita ketika di rumah, visi misi yang kita sampaikan itu sama dalam mendidik anak, karena di rumah tidak hanya ada kita orang tuanya, misalnya ada eyang, seperti itu. Begitu pertanyaannya. Nggih. Baik, jadi masih terdengar suara saya nggih? Masih. Oke, ini ke free soalnya. Baik, jadi memang tantangannya saat kita melibatkan orang lain dalam artian bukan masalah family ya, tapi orang di luar diri kita, termasuk family kita, di situ memang tantangannya kita akan mendapatkan mungkin cara-cara dan nilai agak sedikit berbeda. Maka sangat penting kiranya kita memberikan sebuah kesepakatan bersama. Dengan tentu saya yakin yang namanya orang tua itu tidak suka juga kita atur-atur atau nasihati. Tapi kita dengarkan nasihatnya di awal, kita sampaikan juga, kita sering sharing dengan beliau. Maksudnya beliau itu up to date dengan info-info kita. Jadi jangan saat kita menginginkan sesuatu pada orang tua baru kita ngomong. Tapi dari awal tuh kita ngomong tentang misalkan perjalanan pekerjaan kita, ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Oh, ternyata banyak hal baru nih Ibu gitu ya. Jadi ibu kita itu bisa mengimbangi, oh ternyata kalau zaman sekarang itu begitu. Jadi saat nanti kita memiliki pemikiran begitu, beliau ini tidak akan kaget. Nah, jadi saat kita mendidik anak kita begini-begini, alasannya itu beliau sudah tahu karena di awal kita sudah melibatkan beliau untuk memahami kondisi sekarang. Lalu kita minta pendapatnya. Kalau hal yang sifatnya tidak prinsip, Bunda, menurut saya tidak perlu diperdebatkan. Kita hargai orang tua, lalu kita ikuti apa yang beliau inginkan. Kalau itu tidak prinsip, saya yakin kita semua lebih mengenal orang tua masing-masing. Saya rasa meminimalisir kemudharatan yang lebih banyak itu lebih utama kita cegah dibandingkan yang lebih sedikit gitu. Mungkin bisa jadi tidak ideal, tetapi harapannya berjalannya waktu, kondisi rumah yang terlihat senada dengan kakek, dengan nenek, dengan bude, dengan suami begitu. Insya Allah bisa seperti itu.
Begitu Bunda. Jadi memang biarkanlah secara tertulis dan segala macam bisa kita buat secara apa namanya jelas begitu ya. Secara jelas, difahami, saling mengingatkan insya Allah. Masya Allah, sinergi sama Us intinya. Baik, terakhir satu lagi Us, Masya Allah ini sudah menunggu. Satu lagi Us. Assalamualaikum, saya Evi, Bunda Aska mau bertanya, bagaimana cara edukasi tentang bercanda anak agar tidak terlewat batas? Misal nakut-nakuti adiknya atau bercanda tentang sesuatu yang berbohong. Dek, ada kucing, padahal tidak ada kucing. Ada hantu, padahal tidak ada hantu. Misalnya seperti itu. Monggo Us. Jadi bercandanya berlewat. Sehingga sebagai orang tua itu bagaimana cara mengingatkannya agar anak-anak itu tidak agar ikut apa informasi yang disampaikan oleh orang tua. Mohon maaf sebelumnya, barangkali biasanya Bunda, anak-anak itu seperti tadi, anak-anak itu akan menyimpan memori apa yang dia dapatkan di luar dirinya. Ketika anak itu berkata, awas tuh ada ini, itu biasanya dia mendengar dari orang dewasa. Terkadang kita tidak sadar, kita pernah melakukan itu, sehingga itu di copy paste oleh anak-anak kita. Misalkan kita dalam kondisi yang mendesak dan terjepit, pernah juga menakut-nakuti adiknya, lalu itu di copy paste tuh sama kakaknya, begitu. Terkadang misalkan seperti ini, pernah juga gitu ya, kamu kakak itu kenapa dibuang-buang nggak ada kerjaan gitu ya. Ternyata dia itu menyimpan kata-kata itu, lalu ketika adiknya melakukan yang aneh-aneh, ini si kakak langsung bilang, kamu ngapain sih nggak ada kerjaan gitu. Kan nggak mungkin redaksi itu ujuk-ujuk didapatkan gitu kan. Nggak mungkin redaksi itu ujuk-ujuk didapatkan selain dari dia mendapat dari lingkungannya sendiri begitu Bunda. Jadi terkadang kalau terkait dengan hal-hal yang dilakukan oleh anak kita lihat dulu nih sumbernya dari mana gitu. Setelah tahu sumbernya dari mana, baru kemudian kita mendidiknya juga dengan perlahan, lalu kita sampaikan, bicara sesuai fakta, kucing itu tidak menakutkan, hanya kita berikan informasi yang memang jelas begitu. Kenapa tidak boleh misalkan tidak boleh tidur terlalu malam atau segala macam, kan hal-hal yang sifatnya fakta tidak menakut-nakuti, tetap diluruskan tapi perlahan gitu ya, tidak disalahkan. Kakak jangan ngomong kayak gitu, ya enggak begitu juga gitu ya. Tetapi memang ini sebagian besar semua redaksi yang dikatakan oleh anak-anak itu dia copy paste dari lingkungannya. Bisa dari ayah bunda, bisa dari paman, bisa dari kakak, bisa dari teman-teman, itu seperti itu. Jadi memang perlu kita sampaikan, bicara sesuai fakta itu berarti yang benar. Bunda kalau mau pergi minta izin ya. Kadang itu hal-hal kecil tuh. Karena kita misalkan mau ke warung tapi bilangnya nggak ke warung, itu adalah di memorinya tersimpan. Berarti boleh dong aku ngomong tidak sesuai fakta gitu ya, untuk menakuti dan segala macamnya. Begitu barangkali Bunda, wallahu a'lam. Sudah masih ada kesempatan satu lagi, Masya Allah. Ini susul menyusul nih pertanyaannya nih. Sepertinya Bu Us ini penasaran banget mau bertanya juga. Silahkan Bu Us, mungkin mau open mic biar bisa lebih cepat gitu. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Tati. Mohon maaf di sesi yang terakhir ini. Begini Ustazah, kebetulan saya mau bertanya ini. Anak saya itu punya tetangga ya, tetangganya itu sebetulnya hampir seumuran, ada di tetangga rumah itu. Nah, saya tahu anak saya itu sebetulnya senang bermain, tetapi si anak tetangga itu sering dalam tanda kutip tuh bahasa sininya tuh memancing-mancing yang ngiwi-ngiwi gitu ya, suka memancing-mancing kemarahan gitu. Jadi ngeledek lah, didahului ngeledek, didahului apa, sering. Jadi anaknya tuh kepancing gitu. Nah, saya suka memberitahu, Dek, dia itu pengen kenalan sebetulnya, tapi dia tidak mengerti caranya gitu. Tapi seringkali kepancing marah, jadinya tuh kadang tanpa pengetahuan tuh saling meledek, terus meledek atau saling kadang-kadang sampai melempar kerikil kecil-kecil kayak gitu. Kalau lewat tuh meledek, lewat pakai sepeda ngeledek sambil manggil ngeledek. Jadinya anak saya keluar kepancing emosinya. Saya suka bilang tidak usah dibalas, biarkan saja, maafkan saja. Nggak bisa, Ma, itu nggak bisa. Mungkin keluar jiwa ininya ya, harga dirinya gitu ya. Saya bilang maafkan saja, itu dia nggak mengerti caranya berkenalan gitu. Tak tahu, kita udah kenal kok, Ma, dia namanya ini kayak gitu ya. Tapi jadinya seperti itulah. Nah, saya mungkin Ustazah Seli bisa memberikan solusi caranya mengajarkan kepada anak ketika dia tuh dipancing emosinya untuk
marah gitu ya oleh teman sebayanya, oleh orang lain. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih Bunda. Terkait dengan balas membalas, sebetulnya saya selalu menyampaikan faktanya kepada anak-anak. Bahwa pernah ada yang nanya nih, kalau misalkan ada orang yang jahat sama saya, boleh nggak aku balas? Gitu. Saya bilang boleh, tapi balasannya harus sama persis, tidak boleh beda. Kalau dia misalkan ngejorokin kamu pakai tangan kanan, lalu kemudian kekuatannya segini, itu langsung disampaikan kepada anak, maka harus sama, tidak boleh lebih. Kalau lebih, maka kamu menjadi berdosa. Tetapi bagi umat Islam, anak yang baik memaafkan jauh lebih baik. Begitu. Jadi disampaikan bahwa dia pun harus punya apa namanya pertahanan diri sebetulnya. Tetapi dia harus bisa mengukur kapan saya mempertahankan diri, kapan saya memaafkan. Jika ada kemudian teman-teman yang membuatnya tidak nyaman, biasanya yang biasa kami sampaikan adalah bahwa teman tersebut atau teman fulana atau fulan itu belum siap bermain. Jadi bagaimana caranya? Berarti kita mengendalikan anak kita agar bisa mengontrol dulu agar dia tidak, katakanlah tidak kontak fisik ya, dalam artian belum siap bermain. Jadi tidak mengatakan bahwa si anak itu negatif, tetapi sampaikan anaknya belum siap bermain. Dia belum tahu kalau ternyata bermain dengan melempar kerikil itu menyakiti teman. Nanti kita tunggu ya sampai temannya itu siap untuk bermain begitu. Jadi memang kita tetap menasehati dengan menghargai bahwa dia merasa terancam. Jangan kemudian kita menyalahkan anak kita, padahal anak kita memang posisinya di situ sebagai victim gitu ya, sebagai korban begitu. Tetap kita dengarkan. Nah, lalu kalau kemudian nanti misalkan soalnya aku ke sana, aku ini, oh berarti kita lewat jalan yang berbeda agar tidak dilempari. Misalkan begitu. Kita tetap tenangkan dengan berbagai alternatif solusi yang membuat dia bisa menjadi lebih lapang, tidak seperti juga malah kita nyalahkan, tidak juga kita melebih-lebihkan gitu Bunda. Paling seperti itu Bunda ya, bisa dicoba dengan apa namanya sesuai dengan kebutuhan anak tentunya insya Allah. Begitu nggih Bu Uus, alhamdulillah sudah terjawab pertanyaannya insya Allah. Insya Allah. Baik, jika tidak ada lagi dan memang sudah habis waktu yang tersedia dan kebetulan bukan kebetulan Ustazah Sally insya Allah ada agenda yang harus dituntaskan lagi, luar biasa kesibukannya gitu ya, hampir setiap hari selalu ada agenda dan semoga menjadi aktivitas yang senantiasa bermanfaat, amin. Sekali lagi, jazakillah khair Ustazah Sally atas ilmu dan sharingnya yang luar biasa pada kesempatan pagi hingga siang hari ini. Insya Allah rekaman akan kami bagi juga kepada peserta yang mungkin di kesempatan Zoom meeting ini tidak bisa hadir, meskipun kemarin sudah masuk ke grup gitu ya. Sehingga akan semakin banyak kebermanfaatan yang bisa kita perluas dan kita bagi bersama. Semoga bermanfaat ayah bunda, dan ini menjadi satu bekalan bagi kita semua untuk semakin meningkatkan diri sebagai pribadi dan sebagai orang tua yang telah diamanahi anugerah Allah yang luar biasa buat kita semua. Sekali lagi, jazakumullah khairan jaza atas kehadiran ayah bunda sekalian. Semoga forum silaturahim ini melalui parenting series yang diselenggarakan Serambi Paul Center akan bisa kita lanjutkan lagi di seri-seri berikutnya dengan tema-tema yang lain yang akan semakin menguatkan diri kita semuanya. Baik, mari kita akhiri forum kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator pada kesempatan hari ini mohon maaf apabila dalam membawakan acara banyak kekurangan. Sekali lagi satu niat kita tidak lain adalah berusaha menjadi orang tua yang bahagia, sehingga itu akan memancarkan kebahagiaan bagi anak-anak kita dan bersama-sama satu keluarga menuju surga Allah yang luar biasa. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin foto bersama boleh open kameranya. Insya Allah akan kita
ambil sebagai dokumentasi.